Halo, nama saya Bernard Marcelino. Saya akan menjelaskan, presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan dari Omniwheel, roda Omniwheel mobile robot, ya dengan inverse kinematik dan odometrik. Nah, untuk inverse kinematik, saya akan membahas di bagian hanya sampai pergerakannya saja, bukan tentang orientasinya. Nah, di bagian inverse kinematik sini, robotnya akan kami gunakan seperti ini, yang digunakan di robot KRI. Nah, dia menggunakan robot Omni seperti bentuk seperti ini. Ada satu, dua, tiga, empat motor dengan sudut dengan sudut Y, dengan sudut hadap depan menghadap Y. Sudut yang pertama itu sekitar 45 derajat. Sudut yang kedua maksudnya A1 ini sama dengan ini. Roda pertama ke maksudnya orientasi X sama dengan 0 ke roda yang pertama. Terus X sama dengan maksudnya roda 2 dari X0 ke roda 2. Terus X0 ke roda 3, X0 ke roda 4 dan lain-lain. Dan ya, cuman itu saja sebenarnya. Dan pergerakan dari arah konfigurasi. Nah, untuk Fx adalah kecepatan dari robot terhadap sumbu X dan Fy itu sumbu Y-nya. Omega ini adalah untuk kecepatan sudut. Jadi perputaran rodanya jadinya dihitung. Nah, terus yang AI ini adalah bentuk sudut yang dibuat oleh roda terhadap sumbu nolnya atau hadap depannya. Dan W1 WI adalah untuk rodanya, FI adalah kecepatannya itu, kecepatan dari setiap roda. Omega I adalah kecepatan sudut setiap roda. D adalah diameter dari roda. Encoder adalah untuk rotary encoder. Nah, dari tabel yang satu ini, kita bisa simpulkan rumus dengan seperti ini. VI sama dengan sin sudut yang dibentuk oleh roda dikali kecepatan yang diterima kecepatan yang dihasilkan atau misalnya yang kita tuju, baru cos dari sudut rodanya dan kecepatan arah Y yang kita tuju ditambah ukuran roda dan theta. Nah, kenapa dia membuat sin dan cos? Nah, jika sin dan cos digabungkan itu menghasilkan uh, grafik yang bisa digunakan untuk mengendalikan robot. Bukan mengendalikan robot jatuhnya ya. Uh, Bisa mengarahkan kecepatan sesuai dengan bentuk sudut yang dibuat. Jadi misalnya ini 45 derajat. Nah, 45 derajat kan kalau ini kan disimpulkan bisa nih jadi bentuk segitiga. Untuk gitu, kalau misalnya mencari rumus untuk mencari uh, suatu apa namanya? Suatu sin misalnya rumus kalau mencari sin itu kan kosami, samping per miring. Untuk mencari sudut suatu untuk mencari panjang suatu benda tanpa mengetahui panjangnya, yaitu dengan sudutnya. Nah, digunakanlah sin dan cos, sin cos. Nah, dengan demikian jika kita hanya mengetahui sudutnya saja, kita bisa memperkirakan panjang dari si pusat ke ujung roda, dari ujung roda sini ke pusat ini, dan bisa mengkalkulasikan kecepatan yang akan dihasilkan oleh setiap roda. Nah, semuanya itu digabungkan dan menciptakan ini seperti ini. Nah, sebelum digabungkan semuanya, kita bisa memasukkannya ke dalam perputaran roda. Jadi ini kan hanya menentukan kecepatan P. Kalau misalnya dengan memasukkan kecepatan angularnya, kita jadi bisa menentukan dari koordinat mana robot itu bergerak. Jadi misalnya kita mau X1, X1 Y1 bergerak ke X2 Y2. Jadi dia bisa bergerak
memiring. Robot itu bisa bergerak miring, dan semoga saja dengan encoder yang tepat dia bisa menghasilkan gerak yang cukup presisi. Nah, jika semuanya itu disatukan, jadilah seperti rumus sebagai matriks dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa masalah karena encoder sendiri tidak bisa dibilang tidak cukup untuk membuat roda, maksudnya robot itu bergerak dengan presisi. Jadi dibutuhkan sensor gyro untuk menentukan hadapnya. Nah, di sini tadi kan dia bisa membuat hadap dengan mengkalkulasikan keempat tadi dengan rumus seperti ini. Robot robot itu bisa menentukan hadapnya, hadap mana. Tapi ada kekurangan. Jika kita membuat robot berputar 90 derajat, dia bisa jadi tidak betul-betul berputar 90 derajat. Jadi dibutuhkan namanya sensor gyro. Sensor gyro ini terdiri dari uh, yaw, roll, and pitch dan pitch. Untuk sementara selama robot ini hanya bergerak di antara sumbu X dan Y dan tidak ada pengkoreksi untuk misalnya dia miring ke samping atau miring ke kanan atau condong ke depan, condong ke belakang, maksudnya nungging ke belakang, nungging atau jumping, dia tidak perlu menggunakan sensor roll dan pitch, dan kita hanya menggunakan yaw, yaitu menghadapkan arah kompas, seperti kompas. Jadi dia bisa menentukan di mana arah depan dan belakang. Nah, untuk orientasinya hanya menggunakan seperti itu. Saya belum mengulik lebih jauh tentang hal ini. Jadi sekarang hanya dalam proses dan perkembangan yang saya dapat sampai segitu saja. Sekian dari saya, terima kasih.